Anies memang nggak tahu diri, muka tembok, cari muka. Ya, coba lihat statement terbarunya. Masa Indonesia suruh keluar dari Board of Peace? Katanya dia, Indonesia tidak boleh berada dalam komunitas yang itu suka melanggar internasional. Saya mau tanya, kau kuliah di mana dulu? Hah? Di mana kau kuliah dulu? Jawab. Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin urun pendapat tentang sikap kita di panggung global. Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam? Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian, namun ketuanya, yaitu Presiden Trump, justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia? Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya. Maka kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Dan keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai pengantar dari saya, silakan Bang Moderator untuk mimpin kalau ada yang mau bertanya, nanti kita bisa dialog sudah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah buat Abah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Boleh Bapak? Silakan, boleh dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies yang saya hormati, apa kabar Pak? Mudah-mudahan masih tetap semangat. Singkat saja, jika nanti Bapak 2009 menjadi presiden atau orang nomor 1 dari 2029, bagaimana Bapak akan menerapkan meritokrasi di mana satu-satunya kekuatan adalah partai politik? Bagaimana Bapak menghadapi titipan, rengekan, tekanan daripada ketua-ketua partai politik untuk Bapak melakukan rekrutmen terhadap kabinet Bapak nanti?
Kemudian yang kedua adalah, ini koruptor mau diapain Pak? Lagi-lagi ini kita terkendala dengan kekuatan politik di mana undang-undang perampasan aset para koruptor ini tidak bisa dilaksanakan karena memang undang-undangnya tidak approval oleh DPR. Lagi-lagi adalah terkendala dengan kekuatan politik. Demikian Pak, dua pertanyaan mudah-mudahan dapat dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmat Aspari dari DPC Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Asmari. Asmat Aspari dari Irian Pak, tapi dari Bekasi. Asmat Aspari, DPC Karang Bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Suparno Panis. Dan saya jadi Jogja. Dulu rumahnya dekat dengan SMA Pak Anies di belakangnya, di Bener. Dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana sikap kita, terutama di gerakan rakyat kaitan dengan KUHAP yang baru? Karena ketika kita mau bergerak juga terbatas, kemudian ketika kita ada kritikan juga akan menjadi bumerang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Gimana? kaitan dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, kaitan dengan rakyat atau masyarakat, ketika kita mau bergerak tentunya akan terbatas dengan adanya undang-undang ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, kaitan dengan rencana bahwa gerakan rakyat ini akan menjadi sebuah partai politik. Bagaimana komitmen kita jangan sampai dengan partai-partai yang sesudahnya. Ketika kita sudah membesar, ketika kita menjadi orang, banyak amanah-amanah yang tidak dipegang teguh. Nah ini mohon pencerahnya. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi untuk sesi pertama, silakan Bang. Baik, bismillah. Langsung saja. Kalau masih bisa sejahtera dan sebagainya. Karena kalau tanpa optimisme ini rasanya berat untuk kita melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anda? Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dami. Ya, ini sangat menarik ya. Semua orang bersuara terkait dengan keberadaan Indonesia di organisasi perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump. Ya, salah satunya Indonesia, teman-teman, yang disorot rakyatnya sendiri, dan rakyat malah bahkan organisasi-organisasi ya, para tokoh itu mendesak Prabowo untuk keluar dari organisasi tersebut, organisasi yang kemudian itu bekerja sama dengan Donald Trump ya. Sedangkan Donald Trump saat ini sedang bergempur dengan Iran dan Israel, teman-teman. Jadi salah satunya Anies ya memberikan statement yang dan memberikan pandangannya terhadap organisasi tersebut agar Indonesia atau Prabowo itu keluar dari organisasi tersebut. Namun alih-alih mendapat respon ya, belum dapat respon, termul malah kepanasan dengan apa yang dilakukan Anies, teman-teman. Termul malah kepanasan ya. Padahal bukan Anies sendiri yang bersuara tentang atau mengkritik tentang keberadaan Indonesia di organisasi tersebut ya. Sebenarnya banyak juga ya, MUI juga mendesak Prabowo keluar dari situ. Ini malah menyerang Anies ya kan. Ini lucu teman dan kocak ya, cari panggung lah ya kan dengan apa yang dilakukan oleh Anies. Dan ini terlihat dan terbukti sekali teman, sangat jelas bahwa apapun yang dilakukan Anies tentu termul tidak suka dan tidak senang ya. Dan ini membuat kita semakin yakin bahwa ketika Anies mengkritik dan
respon oleh Termul, ya tentu apa yang dia sampaikan Anies itu pasti benar. Karena kebenaran pasti Termul tidak suka, ya kan. Dan kalau kita melihat memang Prabowo Subianto saat ini sedang mengkaji ya, apakah Indonesia perlu keluar dari organisasi tersebut. Kalau kita melihat Donald Trump juga sudah keluar ya dari PBB sebenarnya. Donald Trump Amerika, dan inilah kenapa Indonesia itu sangat bimbang ya, apakah keluar dari organisasi tersebut atau tetap, ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.